Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun kalian berada, semoga saja kita selalu diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Seorang pengusaha yang sukses hari itu yang merasakan kesakitan, dan akhirnya ia pun dibawa ke rumah sakit. Karena sakitnya yang serius, ia pun dirawat di ruang ICU. Di saat tengah malam, di alam bawah sadar, datanglah malaikat menghampiri pengusaha yang sedang terbaring tak berdaya. Malaikat itu berbicara kepadanya, "Wahai manusia, kalau dalam waktu 24 jam ada 50 orang yang berdoa buat kesembuhanmu, maka kau akan hidup. Dan sebaliknya, jika dalam 24 jam jumlah yang aku tetapkan belum terpenuhi, maka kau akan meninggal dunia." Kalau hanya 50 orang itu mah gampang, kata si pengusaha ini dengan yakinnya. Setelah itu, malaikat pun pergi dan berjanji akan datang 1 jam sebelum batas waktu yang sudah disepakati. Setelah waktu tiba, malaikat kembali mengunjunginya. Dengan rasa percaya diri, si pengusaha bertanya, "Apakah besok pagi aku sudah pulih? Pastilah banyak orang yang berdoa buat aku. Karena jumlah karyawan yang aku punya lebih dari 2000 orang. Jadi kalau hanya mencari 50 orang yang berdoa pasti bukan persoalan yang sulit." Sang malaikat lalu berkata, "Aku sudah berkeliling mencari suara hati yang berdoa untuk kesembuhanmu. Tetapi sampai saat ini baru 3 orang saja yang berdoa untukmu. Rasanya mustahil dalam waktu yang sudah dekat ini ada 50 orang yang berdoa buat kesembuhanmu." Tanpa menunggu reaksi dari si pengusaha, sang malaikat menunjukkan 3 orang yang berdoa untuk kesembuhannya. Terlihat wajah duka dari sang istri. Di sebelahnya ada 2 orang anak kecil, yaitu putra-putrinya, yang berdoa dengan khusyuk dan tanpa ada tetesan air mata di pipi mereka. Kembali terlihat di mana sang istri dari pengusaha tersebut sedang berdoa, "Tuhan, aku tahu kalau selama hidupnya suamiku bukanlah suami atau ayah yang baik. Aku tahu dia sudah mengkhianati pernikahan kami. Aku tahu dia tidak jujur dalam bisnisnya. Dan kalaupun dia memberikan sumbangan, itu hanya untuk kepentingannya saja dan bukan didasari keikhlasan. Tapi Tuhan, tolong pandang anak-anak yang telah Engkau titipkan pada kami. Mereka masih membutuhkan seorang ayah, dan hamba tidak mampu membesarkan mereka seorang diri." Dan setelah itu istrinya berhenti berdoa, namun air matanya semakin deras mengalir di pipinya. Melihat peristiwa itu, tanpa terasa air mata mengalir di pipi pengusaha ini. Timbul penyesalan bahwa selama hidup dia bukanlah suami yang baik dan ayah yang menjadi contoh bagi anak-anak dan istrinya. Dan malam ini dia baru menyadari betapa besar cinta istri dan anak-anak kepadanya. Waktu terus bergulir. Waktu yang ditentukan hanya tinggal 10 menit lagi. Melihat waktu yang semakin sempit, semakin menangislah si pengusaha ini. Penyesalan yang luar biasa, tapi waktunya sudah terlambat. Tidak mungkin dalam waktu 10 menit
ada orang 47 yang mendoakannya. Dengan setengah bergumam, dia bertanya kepada sang malaikat, apakah di antara karyawanku, kerabatku, teman bisnisku, tidak ada yang berdoa buatku? Jawab sang malaikat, ada beberapa yang berdoa buatmu, tapi mereka tidak tulus. Bahkan ada yang mensyukuri penyakit yang kau derita saat ini. Itu semua karena selama ini kamu tidak amanah dan kamu bukanlah atasan yang baik buat mereka. Si pengusaha tertunduk lemas dan pasrah. Kalau malam itu adalah malam terakhir hidupnya, tapi dia minta waktu sesaat untuk melihat anak dan istrinya yang setia menjaganya sepanjang malam. Air matanya keluar tambah deras ketika melihat anaknya yang sulung tertidur di kursi rumah sakit dan sang istri yang kelihatan sangat lelah juga tertidur di kursi sambil memangku si bungsu. Ketika waktu yang diberikan sudah hampir habis, tiba-tiba sang malaikat berkata, Tuhan melihat air matamu dan penyesalanmu. Kau tidak jadi meninggal hari ini, karena ada 47 orang yang berdoa untukmu saat ini. Dengan terheran-heran dan tidak percaya, si pengusaha bertanya, siapakah yang 47 orang itu? Sambil tersenyum, si malaikat menunjukkan suatu tempat yang pernah dia kunjungi bulan lalu. Bukankah itu panti asuhan? Kata si pengusaha. Benar, kau pernah memberi bantuan bagi mereka beberapa bulan yang lalu. Walau saat itu hanya untuk kepentinganmu saja dan untuk menarik perhatian rekan bisnismu. Tadi pagi salah seorang anak panti asuhan tersebut membaca di koran kalau seorang pengusaha terkena stroke dan sudah 7 hari di ICU. Setelah melihat gambar di koran dan yakin kalau pria yang sedang koma adalah kamu, pria yang pernah menolong mereka, dan akhirnya anak-anak panti sepakat untuk berdoa buat kesembuhanmu. Sahabatku, cerita ini hanyalah sebuah gambaran agar kita lebih introspeksi diri, membayangkan ketika kita nanti mati, apakah orang di sekeliling kita akan merasa kehilangan, atau sebaliknya mereka justru merasa senang dengan kematian kita. Atau yang lebih parah lagi, apakah mereka bersyukur atas kematian kita? Selagi kita masih diberi umur, mari lakukan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.